kalau kita melihat dari kegiatan dana transfer pusat ya ke daerah ke desa ya, yang mana itu dialokasikan untuk penggunaan anggaran itu kepada otoritas desa sendiri gitu. Nah, saya dapat infonya bahwa tingkat keberhasilan cukup besar. Nah, namun kita tidak tahu tingkat keberhasilan dalam skala besar itu apakah yang diprioritaskan kepada sarana prasarana, apakah ini diprioritaskan kepada kesehatan, apakah kegiatan ini dialokasikan untuk pembangunan di desa itu sendiri. Bagaimana kira-kira Pak dengan program desa Kubu ini? Untuk yang terrealisasi untuk program desa Kubu itu yang dari anggaran dana desa itu kita yang pastinya ikutin aturan dari pusat, yaitu persentase yang harus kita gunakan. Yang pertama itu BLTDD itu apa singkatannya Bang? bantuan langsung tunai dana desa. Bantuan langsung tunai dana desa. Ya. Itu apakah dana transfer yang sekian itu atau memang lain lagi BLTDD? Itu dana transfer yang langsung sekian itu, seandainya kita berapat 1 miliar sekian ya kan, itu kita potong langsung 40% untuk dialihkan ke BLTDD. Oh, BLTDD itu jadi. Nah, sementara sisanya Sisanya itu juga ada sebagian yang dipresentasikan buat ketahanan pangan. Oh, ketahanan pangan itu sifatnya apakah ini programnya desa untuk membiayai kelompok pertanian atau untuk membiayai program-program yang sifatnya pengadaan pembibitan atau apa Pak? Ketahanan pangan kemarin kita pengadaan pembibitan. Pembibitannya, pembibitan. Itu berapa ratus juta Bang habis Bang kalau dari itu? Kemarin kita persentasenya itu ketahanan pangan perlu masalah 20% dari 20% ya dari anggaran dana desa. dari anggaran dana desa. Jadi 40% BLTDD, Ya, 20% lagi untuk ketahanan pangan. Nah, ya. Nah, sekarang yang 40%-nya apa Bang? Itu 40% kan BLTDD. BLTDD, Nah. 20% Ketahanan pangan. ketahanan pangan. Ya. Kan ini 100% kan? 40%-nya apa itu? Apakah gaji pegawai, honor? 40%-nya yaitu untuk kegiatan-kegiatan stunting kesehatan lah. Oh, kesehatan Nah, ya. selain itu juga ada sertifikat ke kader-kader yang ada makanan itu. Oh, jadi itu merupakan salah satu stimulan untuk membantu anggaran kepada kesehatan. Kesehatan. Oh, sebentar di sini ada puskesmas nggak Bang? Tidak ada, kita ada peristiwa aja. Oh, pustu. Jadi desa termasuk memberikan dana kepada kesehatan gitu ya untuk membantu masyarakat gitu. Atau Iya. bagaimana? Bukan membantu dana, membantu kegiatan. Oh, membantu kegiatan. Nah, seandainya ada kader ini kan, Ah. kita beri. Oh, diberi insentif ya. Itu berapa banyak Bang kalau dalam setahun? Bang? Tidak di situ dulu. Oh, oke, enggak. Oke, nanti. Tapi kalau kita melihat program yang sudah terrealisasi dalam bentuk fisik apa aja di sini? Kalau untuk tahun 2022 itu, kalau untuk fisik 2 aja. Apa Bang? Lapangan voli yang di depan sama pembangunan gudang. Lapangan voli berapa nilainya? Lapangan voli itu 53 juta. 53 juta ya. Kalau gudang Sekitar 93. 93. Berarti dana terserap untuk bangunan fisik kurang lebih 150-an juta ya, kurang lebihnya ya. Tetapi yang lapangan voli kan kita tidak menggunakan dana desa karena dia masih ada uang inputnya di uang inputnya itu masih milik desa gitu, jadi kita nggak bisa menggunakan dana desa. Oh, bukan menggunakan dana desa. Ya. Oh, dana desa ini digunakan tuh prioritas kemana yang khusus kah atau apa Bang? Kalau dana desanya prioritasnya itu buat kemasyarakatan, maksudnya bangunan apapun yang penting untuk masyarakat. Misalnya kayak bangunan drainase untuk membantu masyarakat, untuk jalan, pelayanan masyarakat. Oh, Tapi jadi kalau untuk sarana di kantor kita tidak bisa gunakan dana itu. seperti lapangan voli ini Iya. tidak menggunakan dana desa. Tidak, dia kan di halaman kantor. Tapi Oh, bukan untuk masyarakat.
Cuma tujuannya juga untuk masyarakat kan, supaya ada kegiatan positif dari pemuda-pemuda yang ingin olahraga. Tapi bukan dana itu ya harus dikucurkan. Bukan dana desa yang kita pakai. Tapi dana apa yang mereka pakai nanti? Ini kita dana sisa-sisa silpa, dana silpa. Oh. Itu pun dana ada silpa dari dana ADW. Oh, ada silpa gitu ya Pak. Oh. Jadi kegiatan yang menjadi salah satu prioritas fisik itu yang menjadi nyata itu yang di desa apa Pak? Drenase atau jalan atau apa? Karena kemarin banyak persentasenya dan dananya juga terbatas, hanya satu yang bisa kita bangun yaitu pos jaga gudang, pos jaga MPA. Oh, pos jaga gudang. Iya. Itu berapa nilainya Pak? 93. 93. Jadi dari 40% dana transfer pusat ke alokasi untuk bantuan kepada masyarakat ya secara umum ya. 40% itu BLT itu bantuan langsung tunai ya. Itu berbentuk uang atau berbentuk bahan Pak? Uang. Uang berapa per orang? 300.000 Oh, 300.000 per bulan. per bulan itu dia. Itu yang langsung BLT itu yang bantuan langsung tunai ya. Oh iya, iya. Kalau di situ berapa ratus Bang Desa Kubu yang dapat? 122 orang. 122 orang. Berarti masyarakat sudah merasa terbantu ya. Iya. Dengan 122 orang itu mendapatkan anggaran per satu orang 300 per bulan ya artinya itu. Jadi itu kali setahun Bang lah. Tahun. Jadi dana transfer desa itu digunakan untuk BLT itu mencapai 40% aja ke sana gitu ya. Sementara yang 20% bentuk fisik atau 20% itu ketahanan pangan. ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu bentuk fisik atau pengadaan barang, Pak? Kemarin kan pengadaan bibit Oh, pengadaan bibit ya, Bang. Yang tahun 2022. 22. Kalau 2001 Kayaknya tidak ada lah. Berarti murni gitu ya, dana masih ada silpa gitu ya. Atau satu kita tidak ada bangunan. oh, tidak ada bangunan. Kemarin itu kan banyak yang larinya ke penanganan COVID. Oh, pengenaan Covid. Oh ya, zamannya 19, Covid Bang lah. Oh iya iya. Mungkin Bang harapannya Bang terkait dengan program desa di Desa Kubu ini untuk kedepannya bagaimana? Kedepannya yang pasti kita memprioritaskan masyarakat. Pertama itu mungkin dari segi infrastruktur ya. Infrastruktur. Bangunan yang perlu diperlukan oleh masyarakat. Maksudnya mungkin ada daerah-daerah yang mungkin masih banjir, itu kan kita bangunkan drainase. Mungkin ada jalan yang masih pembukaan jalan gang yang belum dibuat, kita buat gang. Jadi selama jalan yang merasa masih terisolasi Iya. ini mulai dibuka Nah, untuk bisa direhab ke depannya gitu ya. Tapi dengan menggunakan anggaran desa atau memang ada pendamping dana lain? murni dana desa kita gunakan. Mungkin dana desa. Jadi Ya, untuk tergantung anggaran juga sih, sisa berapa kan. oh iya iya. Kalau di sini tenaga kontrak berapa Bang? Tenaga kontrak yang di luar Kalau staf kan maksudnya, staff stafnya itu 4 4 orang. Kalau yang sudah definitif pegawai pegawai 5. 5 berarti 9 orang, kurang lebih 10 orang ya. 10 orang. Berarti 4 orang yang sebagai tenaga kontrak lah artinya. Staf Staff. Oke. Dan berapa? 5 staf 5 staff lah. sama 1 staf BPD ada. Staff BPD ya. Kantor BPD di mana sih? Sudah Ada kan dia? tidak ada. Oke Bang, demikian wawancara kami sekilas kepada Sekretaris Desa Kubu terkait dengan program yang telah terrealisasi di tahun 2021 dan tahun 2022 berdasarkan anggaran transfer dana desa yang terkucur kepada Desa Kubu.